Internasional. Salam kenal. Di sini saya Ivan Sesifarisi Fauzi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membicarakan soal filsafat ilmu, di mana di sini nanti akan ada sub-sub materi dari filsafat ilmu sendiri. Ada epistemologi, lalu ontologi, aksiologi, lalu siklus keilmuan, dan juga cara menentukan hipotesis. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan di video nanti. Stay tune terus, jangan lewatkan materi-materi yang akan saya sampaikan nanti. Di sini kita mulai langsung submateri tentang filsafat ilmu ini dari epistemologi. Di sini epistemologi memiliki posisi dalam mencerminkan pandangan para ahli tentang apa yang dapat kita ketahui tentang dunia dan bagaimana kita bisa tahu itu untuk dipelajari mengenai hakikat dari keilmuan itu sendiri. Sehingga di sini epistemologi merupakan dasar dari sebuah filsafat ilmu atau dasar dari sebuah ilmu pengetahuan manapun, karena di sini merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Di mana epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti epistem atau pengetahuan dan logos berarti ilmu. Di sini epistemologi berperan untuk menjelaskan di mana ilmu pengetahuan itu berasal, atau istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan itu berasal. Karena pandangan-pandangan dari ahli sendiri, epistemologi ini merupakan suatu ilmu yang murni, di mana ilmu pengetahuan itu pertama kali ditemukan dan juga dipelajari oleh para filsuf masa zaman dahulu seperti itu. Oke, secara harfiah, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Para anti fondasionalis menyatakan bahwa tidak ada pengamat atau ahli dapat objektif terhadap berbagai hal karena mereka hidup di dunia sosial yang dipengaruhi pandangan sosial realistis. Yang dimaksud di sini adalah bahwa para ahli ataupun para pendahulu kita pada zaman dahulu, para filsuf, mereka mengungkapkan bahwa suatu ilmu pengetahuan itu timbul dari sosial realitas, di mana objektivitasnya diamati secara langsung. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan yang kita ketahui merupakan suatu aktivitas sosial atau suatu permasalahan sosial yang terjadi pada masa lalu yang mendasari suatu pengetahuan yang timbul dan ditemukan oleh para filsuf zaman dulu, sehingga bertahan hingga saat ini karena pengetahuan tersebut dianggap suatu realita karena terjadi di lingkungan sosial yang dekat dengan para ahli. Kita lanjutkan perbincangan kita pada materi kedua di sini. Masuk pada materi ontologi. Berbeda pada epistemologi di materi pertama yang meletakkan pandangannya pada apa yang dapat kita ketahui tentang dunia dan juga ilmu pengetahuan tersebut. Di sini ontologi meletakkan pandangannya pada ahli yang mencari suatu realitas dan kritis. Suatu realitas dan kritis ini yang dimaksud adalah pada aspek suatu konstruksi sosial, di mana terjadinya suatu interaksi sosial di masyarakat, timbul suatu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Disitulah para ahli meninjau bagaimana permasalahan tersebut dapat dikritisi dan juga ditemukan kebenarannya. Di sini aktor-aktor maupun objek-objek yang terkait dengan permasalahan tersebut mulai diteliti dan juga digunakan teori-teori untuk mencari kebenarannya. Analisis dalam ontologi sendiri sangat berguna dalam hasil akhir nanti untuk pemecahan masalah yang ada di konstruksi sosial masyarakat. Sehingga ontologi bisa disebutkan bahwa ilmu ini berperan dalam mencari realitas dan kebenaran yang ada dalam lingkungan sosial di masyarakat. Oke kawan-kawan, di sini kita masuk dalam pokok bahasan ketiga yang membahas mengenai aksiologi. Aksiologi sendiri dipahami sebagai filsafat nilai
di mana nilai yang dimaksud di sini adalah nilai kegunaan. Yang menjadi dasar pada pokok bahasan kali ini adalah apa kegunaan ilmu tersebut dalam kehidupan manusia. Kita semua pasti telah setuju dan sepakat bahwa ilmu telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia di dunia. Seperti contoh-contoh kasus penyelesaian masalah pada permasalahan di dunia ini seperti masalah kemiskinan, kelaparan, bencana alam, peperangan, konflik dan lain-lainnya telah diselesaikan menggunakan ilmu pengetahuan yang telah ada dan ditemukan oleh para ahli tentunya. Ilmu pengetahuan tersebut bisa merupakan ilmu yang baik dan juga bisa merupakan ilmu yang buruk atau bisa dikatakan bermanfaat dan tidaknya ilmu itu tergantung kepada manusia yang memakainya. Seperti contoh pada Perang Dunia Kedua pada waktu itu, waktu pertama kali bom atom ditemukan, disitulah ilmu merasa bahwa ilmu itu merupakan suatu hal yang tidak bermanfaat karena digunakan untuk peperangan dan pembinasaan manusia di situ. Di sini moral dari ilmu tersebut menjadi berkurang karena tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, namun dimanfaatkan untuk pembinasaan manusia dan juga kekerasan. Maka di sini dalam aksiologi sendiri manusia itu merupakan insan yang sangat berperan dalam keilmuan karena ilmu tersebut menjadi bermanfaat atau tidaknya itu tergantung kepada penggunaan dari manusia itu sendiri. Oke, kawan-kawan, di sini kita lanjut pada sesi keempat yang membahas mengenai siklus keilmuan. Di sini siklus keilmuan terdiri atas 4 aspek, yaitu yang pertama fakta, lalu kedua generalisasi, yang ketiga merupakan hipotesis, lalu yang terakhir adalah teori. Siklus keilmuan ini merupakan siklus yang berputar sehingga membentuk suatu lingkaran di mana akan bertemu satu sama lain dan membentuk suatu siklus. Di sini yang pertama pada aspek pertama pada fakta. Fakta di sini merupakan suatu penemuan masalah atau merupakan awal dari suatu siklus keilmuan di mana masalah itu ditemukan. Seperti kita menemukan fakta atau permasalahan dalam lingkungan sosial, nah itu permasalahan itu lalu kita jadikan sebagai objek penelitian kita, maka kita masukkan tersebut dalam kategori fakta. Lalu setelah fakta ditemukan, kita menuju ke generalisasi. Pada generalisasi di sini, fakta tersebut dipaparkan gambaran umumnya dari awal masalah tersebut terjadi, kita himpun datanya dari awal masalah terjadi hingga ke klimaks permasalahan tersebut yang menjadikan permasalahan tersebut harus dikaji dan dianalisis untuk ditemukan jalan keluarnya. Lalu setelah kita menghimpun data melalui generalisasi tadi, kita menuju pada hipotesis atau perumusan argumentasi sementara. Di sini kita merumuskan suatu jawaban atau kita berargumentasi pada hasil akhir nanti sesuai dengan realita ataupun data-data valid yang telah kita temukan dan kita himpun tadi. Lalu jawaban sementara ini atau argumentasi ini kita menuju ke teori untuk kita analisis menggunakan teori yang relate dan cocok kepada masalah yang kita kaji ini, seperti itu. Sehingga untuk beberapa variabel terkait mungkin bisa lebih dari satu teori ataupun satu konsep di dalamnya karena dapat digunakan untuk menguji pendekatan masing-masing aktor yang berbeda. Lalu setelah dianalisis menggunakan teori, kita kembalikan lagi kepada hipotesis atau argumentasi sementara kita yang tadi, sehingga kita cocokkan apakah hasilnya sama dengan apa yang telah kita analisis menggunakan teori tadi dan terciptalah suatu kebenaran dari fakta yang telah kita temukan tadi. Oke guys, di sini kita akan langsung lanjut pada sesi kelima, yaitu pembahasan mengenai cara menentukan suatu hipotesis atau argumentasi sementara.
Aspek yang dilihat pada dalam penentuan suatu hipotesis sendiri ada melihat pada aspek fakta di sini. Fakta yang telah kita temukan tadi merupakan suatu jalan atau gateway, gerbang menuju ke hipotesisnya. Setelah fakta ditemukan, lalu generalisasi atau data-data yang telah kita himpun dalam fakta tersebut dari awal masalah terjadi hingga kepada klimaks permasalahan tersebut harus sesuai dan juga tersistematis sehingga rasional dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Di sini setelah kita uji menggunakan teori, hipotesis tersebut tidak akan melenceng jauh dari saat kita menentukan hipotesis awal menuju hasil akhirnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan juga bersifat ilmiah. Di sini sebisa mungkin untuk hipotesis tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang kita rumuskan setelah kita mengeneralisasikan data-data tersebut. Oke guys, jadi demikianlah video kali ini kita membahas mengenai filsafat ilmu dan beberapa submateri yang ada di dalamnya. Mungkin hanya pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan dalam video ini, namun semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam mempelajari filsafat ilmu dan mendalaminya. Salam internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.